Perkenalkan, saya Cinta. Sebenarnya saya bukan lanjutan gitu. Saya di sini membantu untuk laboratorium penguji WPADI ya, pelaksana administrasi. Jadi laboratorium penguji WPADI ini punya beberapa laboratorium. Salah satunya ini laboratorium pengujian suhu kimia. Jadi ruang lingkup kami itu sebenarnya beras dan kacang-kacangan. Jadi untuk laboratorium yang lain selain laboratorium kimia ini ada laboratorium fisik, di sini laboratorium kimia, kemudian ada laboratorium driver. Nah, karena mungkin kunjungannya waktunya terbatas hanya di laboratorium kimia ya. Jadi untuk laboratorium kimia sendiri. Perkenalkan, nama saya Sristi Margaret, saya peneliti di Laboratori. Kayaknya saya udah kembaran ini ya sama dia. Nanti pulang ya. Ke Banyumas, jauh tempe mendoan. Mohon maaf, pertama saya nggak pakai seragam karena saya memang dari lapangan. Kegiatan di sini kan meliputi pengamatan tumbuhan dan tanah. Salah satu biasanya yang kita amati di sini ya dikerjakan di sini ini pengamatan luas daun. Biasanya ini kita amati berkala supaya tahu lagi pertumbuhan. Kebetulan ini ada penelitian terkait ada yang nggak dipupuk sama sekali, ada yang dipupuk 100%, terus ada yang kombinasi pupuknya kita turunkan tapi kita masih pupuk organik. Iya, kan sekarang trennya kita efisien sama lingkungan. Nah, selain luas daun, biasanya kita di sini ada punya portable untuk mengamati fotosintesis lebih canggihnya. Jadi sekali sih terus keluar oh ini fotosintesisnya sekian, fotosintesisnya besar kan diharapkan hasilnya bisa gitu. Nah, untuk tanahnya sendiri kebetulan kami SDM-nya juga ada, jadi untuk yang pekerjaan lab sementara ini hukum rencananya akan diintegrasikan ke lab kimia, nanti ke lab kimia ya ya. Iya. Rencananya gitu. Tapi untuk secara simpelnya aja, pasti bapak ibu sudah tahu kan ada perangkat uji tanah sawah, tanah nyawa, tanah cek. Nah biasanya kami seperti itu yang di sini. Jadi ya, teman-teman dari kelompok peneliti lain tentunya bawa sampel tanahnya. Nah ini ada sampel tanah yang jadi PR kita. Ini ada yang dari ini kayak gini dari tanah dari Kalimantan Food Estate, pasti bapak ibu tahu ya. Ini ada sampel ini, kemudian ada yang dari Bogo, dari kalau irigasi banyak banget gitu kan, karena rata-rata kalau irigasi. Nah biasanya kita nguji di sebelah sana, itu ada alatnya di belakang bapak ibu. Apa hubungannya?
Berada limunsang. Silakan mulainya untuk menjelaskan ada apa di sini. Berarti saya dianggap penyakit ya. PNS. Penyakit PNS. Aduh, parah. Nah, yang tadi banyak nanya tentang virus silakan. Mau siapa ya? Barangkali mau itu dulu. Kalau sudah datang di KLT Proteksi, ya mungkin terakhir kalinya ya KLT Proteksi ya nanti kan mungkin nanti akan duluan gitu. Oh mungkin nanti narasumbernya kan sama Pak Bambang. Kalau saya pendahuluannya aja. Biasanya kalau di penyakit tadi mungkin bapak-bapak sama ibu sudah tahu gitu ya, kecil karena kan daunnya suka kering gitu ya. Kemarin sampai habis Bu. Iya gitu. Cuman kalau bedanya kalau suntuk kan bisa dicabut ininya, titik tumbuhnya bisa dicabut bedanya itu. Tapi kan tidak menghasilkan. Kalau vegetatif pasti bisa recover. Oh, bisa lagi. Beda sama kalau yang sudah beda natural. Mungkin Pak Bambangnya sudah datang ya. Oh, iya. Sama Pak Bambang dulu. Mudah gitu. Jadi monggo Bapak semua diperesani, barangkali di sawah Bapak pernah menemukan kayak gitu, Ini gangguan yang kayak gitu. terkecil. Nah, ini diperhatikan betul yang sekarang Ini awar daun banyak jingga. merajalela di lapangan itu adalah ini. Banyak orang bilang ini medun, murah metu babai, gitu ya. Jadi tidak keluar kabarnya itu karena memang Orang ketu. jadi Bapak Ibu semua ini tangga nih saya kok. Saya dari Wonosobo. Saya permaling baru. Ya. Dan saya digedeke di Unsut. Tahun berapa? Wong dewek lah. Dewek. Tahun berapa Pak? Saya lulus 87. Tuh 81. Itu yang 81 tuh yang dulu itu. Ya. Sama. Baik Pak, nggih, terusaken. Ini kerdil ini disebabkan terinfeksi virus. Nah, sekarang ini disebabkan karena perang. Jadi kemarin beberapa tahun yang lalu saya jalan dari Banyumas sampai ke arah Jogja, banyak yang tanaman hangus ya, gosong-gosong kena perang. Yang tidak hangus kerdil, yang hangus sudah tidak bisa dipanen. Terutama di Banyumas juga. Sampang, Banyumas, terus pinggiran Kali Serayu itu banyak kepasen ya. Ya. Berarti ini asal mulanya dari bibit atau dari mana? Apa dari benihnya ataupun itu dari Sampai saat ini virus itu belum terdeteksi di benihnya. Oh iya. Belum ya. Tetapi di persemaian itu gampang sekali terinfeksi. Karena apa? Pada saat kita nyemeh, kanan kirinya saya balai, saya kotor. Ya. Sumbernya ada di sana. Digawa virus, digawa wereng. Itu persemaian baru. Jadi di persemaian sudah tidak sehat. Memang belum kelihatan di persemaian itu kerdilnya kan belum kelihatan. Begitu Bapak pindah ke sawah, yang lain modot ini enggak kan gitu. Jadi solusinya gimana tuh? Nah kalau orang nanam padi sekarang itu sebaiknya memang harus disetting dulu dari awal. Orang ujuk-ujuk langsung nandur. Terus ya kita lihat lingkungan, sebaiknya nanam serempak. Sebelum kita turun bersihkan dulu lingkungan. Di situ sumbernya supaya nggak ada. Kita tidak tahu kapan mereng datang. Ya tapi kalau lingkungan itu bersih, insya Allah kalaupun ada wereng datang, wereng tunggal tidak menggendong virus. Kira-kira begitu. Jadi memang kita harus kompak, satu kelompok tani. Ayo, saya nyemai kabeh, bersih kabeh, babati kabeh gitu. Sebelum nyemai itu harus bersih dulu. Jadi nggak ada artinya kalau memang ada yang sistemnya sistem nyulik ya. Belum panen tapi sudah buat semaian ya, itu nyulik. Ya kalau dulu nggak masalah, sekarang nggak bisa. Jadi begitu tumbuh di sana kanan kiri tanamannya
masih pada berdiri, apalagi tanaman sakit, ya wes. Paling riskan gitu. Nah itu, jadi bersihkan dulu lingkungan, panen diselesaikan dulu. Nanti maju ngolah bareng lagi gitu. Ya beda 2 minggu lah masih dianggap itu serempak lah. Apa harus apa sebelum nyemek? Ya kudu bisa Pak. Yang jadi Kalau nggak bisa itu yang jadi masalah sih tukang tandure sih nganggur. Nah, makanya kan semua teknologi mesti membawa efek teknologi yang lain. Disediakan alat tanam. Ya, kan itu jadi berentetan begitu. Sekarang begini, karena memang dulu lah kalau kakek nenek kita nanam padi itu deplek tinggal mesti gawean liyane ya. Dengan kata kayak wis kuning nggak panen. Kan begitu. Coba sekarang bisa nggak begitu? Nggak akan bisa. Deplek tinggal ngurusi gawean kerungu kapan entek. Keruak tengahnya keruak. Nah, itu karena memang alamnya sangat berbeda sekali. Kalau alam berbeda ya kita sikapi alam itu. Mungkin bapak yang sana dengan bapak yang sini bisa cerita berbeda. Oh, mungkin bulan-bulan ki terjadi kiye biasa nih. Yang karena bilang, wah, nenggonyong kayak kiye. Nah kan gitu. Ya itulah pengalaman masing-masing itu coba Ilmu titek. dikonsepkan di sini. Kemudian diterapkan bareng-bareng. Insya Allah itu kebijakan lokal tetap ada masing-masing. Ya, di samping kita mengikuti teknologi anjuran, tapi kebijakan lokal jangan ditinggalkan. Itu Pak, kalau semisal kita mau nyemek apa harus perlakuan benih Boleh, itu dulu lebih apa bagus. enggak biar Lebih bagus. mengurangi resiko Ya. tersebut. Satu itu, ya kedua, pertama kan tadi kita anjurkan bersihkan ya. Ini berarti untuk semua penyakit umum lah ya. Penanganan tanaman itu begitu, bersihkan lingkungan, cari benih yang sehat, yang berlabel lah. Nek benih tukar menukar antar petani ini tidak dijamin kesehatannya. Nah itu dianjurkan menggunakan benih sehat, lingkungan bersih, mau diisi treatment, direndam dulu nih, monggo, itu lebih bagus. Waktunya bareng, yaitu insya Allah. Dan jangan lupa ikuti teknologi karo nyuwun nang pengira. Ini yang harus penting zaman sekarang. Betul gitu. Ngeling sawah isuk-isuk ya karo sholawat. Insya Allah betul. Itu saya rasakan betul. Cocok nih Pak. Ini karo nggak kembang menyan alas. Aja lah. Itu alsirikun itu. Ya boleh itu. Boleh itu. Sing seneng iya. Paling kami ngerti temen. Tapi monggo lah itu sih caranya gitu. Tapi ya kemudian ini Pak ya. Ya. Jadi kalau di lapangan sudah temukan ini ya. Kemudian upayakan ini itu tidak menyebar. Nah caranya gimana? Kita harus rajin membuka-buka tanaman padi gitu ya. Ada werengnya enggak kan gitu. Kalau lihat ada wereng kemudian ada yang kecil kayak gini, wes harapannya mesti nyebar. Terus solusinya? Ya tetap kita kendalikan werengnya. Ini bisa Bapak cabut aja. Eksekusi aja ya. Ya, cabut, pendamkan terlumpur dalam-dalamnya atau diangkut keluar dibakar. Gitu. Jadi virusnya biar mati. Soalnya pernah kejadian di sini di daerah Pusaka Negara ini, pemantauan ke wetan dikit. Wes ora nanam werenge tapi tanamannya kecil semprot, baik kan musprat. Itu obatnya kebuang berapa rupiah gitu. Tapi nggak akan sembuh. Kalau sudah begini itu yang namanya virus masuk ke tanamannya sakit, nggak bisa sembuh. Ada yang baru ya. Ya, jadi biarkan yang sakit ya biar sakit, tapi jangan nyebar gitu aja intinya. Werengnya yang kita kendalikan. Dilokalisir. Ya, itu. Ini kan repotnya sekarang padi aja udah bisa kena virus, bahayanya kan di situ Pak. Biasanya kan roti. Itu. Nah kalau yang begini-begini ini kan hawar atau pesek ya, pesek. Nah ini mestinya katuknya di sini. Balik. Iya. Nah.
Itu dibawa ke sini apa tidak nambah nyebar melalui lab sini Pak? Insya Allah banyak dukunnya Pak. Ya ini pasang kayak Juga kan penjat ya. kemarin Pak tinggal gini loh Pak. Tinggal apa tinggal ujungnya ya dulu isi aja. Iya nggak ada isinya ya. Tukar mandi. Nah, ini yang sekerabat urutan. Nah, ini virus penyebabnya. Kalau yang dua ini penyebabnya bakteri ya. Resek Pak, ya. Resek ini biasanya ini memang akan parah di musim hujan. Iya. Musim hujan. Nek Bapak isuk-isuk ke sawah di pinggir gejala ini biasanya suka terlihat ada bukan kayak lendir kuning-kuningan ya. Itu adalah kumpulan bakteri yang keluar dari jaringan tanaman keluar gitu ya. Itu kalau nanti kena angin atau percikan air hujan itu akan nyepret ke tetangganya. Di situ akan akhirnya nyebar. Penonton darah mundur. Kalau ini betul penyebarannya karena angin dan air. Ini Pak, jauh mana ketahanan hama dan bakteri? Jauh mana? Kalau hama dan bakteri yang untuk ini memang kita setting untuk tahan resek. Alhamdulillah di kita itu karena di lingkungan terutama Pantura itu banyak hama dan bakteri ini kan strainnya ada 4 Pak. Strain 3, 4, 8. Nah, yang dominan itu adalah 3 dan 8. Insya Allah kalau untuk yang 3 dan 8 betul-betul ini tahan. 32. Ya, 32. Itu kan spesial gitu, enggak? Ini baru 32 HDP ada sendiri. Nah, ya ini. Sendiri. Ya, untuk HDP ini pada 32 HDP namanya memang. Jadi tipe tanamannya memang tinggi Pak, tegak ya. Tegak. Nah, apa ini 4 tahun belakangan ini cukup merajalela. Artinya bukan merajalela. Menjabarai. Iya. Impari 32 HDP itu mulai memboom. Kalau di Banyumas itu belum mendengar ada kata-kata HDP-nya itu loh. Ya, Impari 32. Itu sudah mulai terkenal. Ya, Perhatikan itu memang di deskripsi memang tertulisnya Impari 32 HDP. Tapi orang mengenalnya kan Impari 32. Di PPS itu ada sendiri. Impari 32, ada 32 HDP. Sama Pak. Sama Pak, 32 HDP sama 32 sama. Sama itu Pak. Ya. Gimana? Ya. Nanti akan terkulai kalau sudah mulai mengeluarkan malai dia daunnya mulai Kalau saya itu rawan roboh itu Pak. Cara matinya bagaimana itu kalau 32? Memang terutama kalau di daerah yang susah airnya dibuang ya, tergenang terus itu memang mudah rebah. Karena sebetulnya 32 ini gabahnya ngisinya kalau penuh itu gede-gede. Ini berat. Jadi dia penyangganya di sini kurang kuat. Triknya kalau di musim hujan nanam ini jangan terlalu banyak. Dikuatkan. Ini sama Pak ini. Sama Pak. Impari 32, Impari 32 itu sama. Tidak ada lagi 32 sama. Nah ini 32 kalau di Pantura ini sudah hampir menggeser Cinira. Nah, Di Banyumas juga sudah hampir menggeser itu Pak Gendit. Kenapa sebelumnya Pak Gendit? Cerang mau. Ini Pak Gendit. Nah, sekarang udah mulai 32. Sekarang ada lagi yang mulai nanjak itu 47, 48. Istimewanya apa itu? Kalau 47 itu tahan bereng. 48 itu tahan penyakit blas. Blas itu ini yang mencekek di sini patah leher. Itu 48. 48. Soalnya kita 43 kurang naik juga karena katanya berasnya kecil. Nah, 42, 43 ya. 43 memang itu juga akan tahan ke wereng, cuma berasnya kecil betul. Tapi kalau 48 hampir sama dengan 32 ukuran gabahnya. Sama. Kalau 47-nya itu mirip Cira.
Tapi kalau 48 lebih tidak tahan rebah loh. Dia lebih tinggi, malahnya lebih panjang kan? Malahnya mantap betul. 47, 48 itu Kemarin saya tahan. ininya lebih landung. Ya, lebih landung. Tapi tahan teklik, kawan itu tahan dah. Tahan belas. Tahan belas yang untuk spesifik untuk tahan belas itu yang 48. 47 tahan. Perang dulu ya. Jadi untuk daerah-daerah yang mungkin serangan urangnya tinggi, bolehlah Bapak pakai yang yuk. Ini kalau masalah patek almond gimana Pak? Apa? Kalau patek ini juga Patek itu sebetulnya kan kayak ini sebetulnya ya. Bakteri ya. Ini kalau masih kecil, tanamannya kecil itu ada orang menyebutnya patek juga. Tapi gedenya akan daunnya garing atau miring. capek itu mati-mati. Bisa kena juga kayak kata nggak ada obatnya Mas ya Pak? Nggak bisa diobati. Aduh, kalau bakteri itu memang tidak sebanyak ya, tidak sebanyak untuk yang jamur, disebabkan jamur ya. Bakteri cuma bisa Bapak gunakan fungisida yang berbahan aktif pakai kupri atau CU ya, CU kupri sulfat itu baik jamur maupun bakteri insya Allah terkendali. Tetapi kalau menggunakan apa fungisida yang bukan berbahan kupri sulfat itu memang jamurnya tertekan tapi bakterinya bisa makin tinggi. Contoh merek dagangnya apa Pak? Contoh merek dagangnya apa? Kalau merek dagangnya banyak Pak, saya nggak boleh ngomong. Bahan aktifnya aja. Yang penting Menggunakan bahan aktif pengandung CU itu akan lebih kuat untuk Pak Bambang karena waktu mungkin jadi ya Bapak Ibu cukup sekian di sini. Nanti mungkin selanjutnya bisa Pak Bambang diundang ke sana ya, ke dinas. Iya, terima kasih banyak. Di apa Iya. Yang penting kan angpaonya ya Pak. monggo lah. Sebelum saya pensiun monggo siap saya. Selanjutnya kita ke lapangan dulu membagikan alat berat.